Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi di UMN Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Hari ini Yang Muda Yang Bicara hadir dengan sangat berbeda. Karena hari ini, tepat di tanggal 21 April, kita memperingati Hari Kartini. Nah, hari ini saya ingin bertanya dengan mahasiswa di UMN Al-Wasliyah, kira-kira mereka tahu nggak ya siapa R.A. Kartini itu? Langsung aja yuk kita tanya-tanya. Namanya siapa? Windy, Raisa, Usna, Zai, Ulfa Rahmi, Mary Agustina. Kalian berdua tahu nggak 21 April itu diperingati sebagai hari apa? Hari Kartini. sama Hari Kartini juga. Hari Kartini, Hari Kartini. Sebagai Hari Kartini. Sebagai Hari Kartini. Nah, kalian kenal nggak siapa R.A. Kartini itu? pahlawan wanita Indonesia. Pahlawan itu Indonesia. Tokoh wanita Indonesia. Salah satu pahlawan Indonesia. Raden Ajeng Kartini itu salah satu pelopor emansipasi wanita. R.A. Kartini itu dia pahlawan yang berasal dari Jawa. Beliau merupakan pahlawan Indonesia. Beliau adalah salah satu yang paling penting karena sebagai pelapor perempuan pribumi di Indonesia, terutama di seluruh dunia. Langsung aja yuk kita dengarkan penjelasan selengkapnya. Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pahlawan nasional perempuan Indonesia yang lahir pada tanggal 21 April 1879. Beliau memiliki cara berpikir yang brilian, original, dan visioner. Di mana pada tahun 1800-an cara berpikir beliau masih sangat relevan di tahun 2021 sekarang ini. Melalui pemikiran-pemikiran yang ia tuangkan dalam sebuah tulisannya, ia banyak sekali membahas tentang kebebasan sosial, persamaan hukum, dan pendidikan yang layak. Sebelum berumur 20 tahun, Raden Ajeng Kartini sering sekali membaca dan menulis surat kabar dalam berbahasa Belanda. Raden Ajeng Kartini juga tidak hanya membahas tentang emansipasi wanita saja, melainkan juga membahas tentang derajat-derajat sosial lainnya. Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa yang telah dibacanya, Raden Ajeng Kartini sangat tertarik pada pemikiran-pemikiran perempuan Eropa pada masa itu. Sehingga Raden Ajeng Kartini memiliki niatan untuk memajukan perempuan-perempuan pribumi yang memiliki derajat sosial yang rendah. Salah satunya karena pendidikan yang terbatas. Raden Ajeng Kartini mengalami kejadian ini sendiri pada saat ia tidak diperbolehkan mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi oleh ayahnya. Namun, Raden Ajeng Kartini sering berkorespondensi kepada teman-temannya yang berada di luar negeri. Salah satu temannya yang berada di Belanda bernama Ambendanon mengumpulkan surat-surat Raden Ajeng Kartini lalu menerbitkannya dalam sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Cerita tentang Kartini masa kini di Indonesia tentunya sekarang ini sudah cukup banyak representasi Kartini masa kini di Indonesia. Hal itu bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang memiliki peranan penting di berbagai aspek kehidupan seperti dunia politik, bisnis, maupun dunia pendidikan. Nah, jadi kalau cerita tentang Kartini masa kini itu adalah perempuan Indonesia yang berani, tangguh, percaya diri, mampu beradaptasi terhadap perubahan zaman tentunya di era teknologi digital sekarang ini. Tentunya juga dengan memegang teguh prinsip, nilai agama yang dianutnya, dan tentunya budaya ketimuran. Sehingga perempuan Indonesia akan selalu dipertimbangkan dalam segala aspek kehidupan di Indonesia. Bagi saya, menurut saya, Kartini masa kini itu adalah wanita yang harus
memperjuangkan. Tapi di sini dalam artian bukan harus memperjuangkan untuk negara, tapi di hal kecilnya di sini adalah untuk memperjuangkan keluarga. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita agar bisa berguna bagi nusa dan bangsa, juga bisa membantu suami kita dalam hal-hal ekonomi misalnya, seperti itu. Banyak lagi, karena memang emansipasi wanita saat ini sudah sangat berkembang ya. Kita bisa jadi apa aja. Banyak wanita-wanita yang berkembang saat ini, bisa menjadi seorang dokter, polisi, TNI, dan bahkan kita-kita yang ada di sini juga banyak wanita. Dan terutama di Lembaga Penjaminan Mutu UMN Al-Wasliyah ini juga pemimpinnya kebetulan seorang wanita, dan teman-teman saya juga kabit-kabitnya juga wanita. Dan memang bukan apa, di dalam agama juga memang kan wanita itu harus bisa menjadi madrasah buat anak-anaknya. Itu sih dalam hal kecilnya menurut saya. Karena memang wanita masa kini atau yang dibilang Kartini masa kini itu kita harus kuat, kita harus hebat dalam hal lain, membangun keluarga terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui bahwa Kartini itu adalah simbol dari emansipasi wanita. Nah, dulu wanita itu tidak boleh berpendidikan tinggi, nah sekarang sudah boleh gitu. Jadi menurut saya Kartini masa kini itu adalah seorang perempuan yang mampu mengungkapkan pendapatnya, mampu menyuarakan apa yang ingin dia sampaikan, dan yang terpenting adalah seorang perempuan itu harus good attitude gitu. Selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mampu menyuarakan menunjukkan versi terbaiknya. Dan itu tadi, perempuan itu harus berkarakter, bukan good looking saja gitu. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui bahwa perempuan itu sudah cantik gitu. Itu sih menurut saya. Jadi perempuan itu harus berkarakter gitu. Itu menurut saya tentang dan satu lagi itu harus mandiri gitu. Kartini itu seorang sosok wanita ya yang memperjuangkan martabat kaum wanita Indonesia, merupakan kalau kita bilang itu pahlawan nasional yang sudah membawa kesamaan gender atau emansipasi wanita ya. Jadi kalau kita bilang bahwa sosok Kartini itu merupakan pahlawan untuk perempuan Indonesia. Ya, intinya adalah kalau kita rasakan saat ini bahwa wanita Indonesia ini sudah sama dengan pria, antara lain sudah terinspirasi atau bekerja, belajar, dan melakukan aktivitas seperti layaknya pria ya. Jadi kesamaan gender itu mendorong semangat wanita itu untuk melakukan hal yang terbaik, yang intinya adalah membuka cakrawala untuk memberi inspirasi kepada wanita-wanita lain. Jadi kalau saya rasakan bahwa kehadiran sosok Kartini itu di masa saat ini atau masa kini merupakan sosok yang sangat menjadi inspirasi bagi kita semua. Intinya mahasiswa itu juga harusnya belajar kepada sosok Kartini masa kini, bagaimana memperjuangkan hak-hak kaum wanita. Mahasiswa juga diharapkan mengikuti jejak Kartini, antara lain adalah bagaimana mereka harus berprestasi. Intinya adalah prestasi yang dilakukan oleh mahasiswa itu salah satu bentuk dari melanjutkan cita-cita Kartini masa kini. Ya. Jadi kalau kita rasakan bahwa Kartini itu merupakan pejuang kaum wanita yang telah menciptakan sebuah buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Jadi Kartini itu merupakan sosok ibu bagi kaum wanita, di mana kaum wanita itu menjadi percaya diri baik di masyarakat ya, kemudian di dunia luar, kemudian berinspirasi untuk bagaimana memajukan karyanya di tengah-tengah masyarakat, berjuang untuk kaum-kaum perempuan.
Jadi kalau hari ini saya ditanya mengenai bagaimana pandangan saya terhadap Kartini masa kini, Kartini itu memang luar biasa. Seorang perempuan yang memperjuangkan hari-harinya, memperjuangkan kehidupannya untuk memajukan pendidikan kaum wanita. Jadi saat ini kita rasakan semua dengan adanya perjuangan Kartini, kehebatan dan kecerdasan Kartini, kita dapat setara dengan kaum wanita, kaum pria. Jadi kalau bagi wanita-wanita yang berada juga sebagai ibu rumah tangga di rumah, ya, barangkali itu merupakan salah satu bentuk dari inspirasi, bentuk daripada tanggung jawab dan kasih sayangnya kepada keluarga. Itu juga melanjutkan daripada cita-cita Kartini, walaupun dia tidak melakukan aktivitas di luar, bekerja, mencari, membantu suami, tapi dia sudah merasakan bahwa dia memiliki karya yang tinggi, baik untuk rumah tangganya. Jadi bagi kaum wanita Indonesia tetap semangat. Ya. Untuk seluruh perempuan di Indonesia, selamat Hari Hari Kartini Kartini di tahun 2021.